Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Sasika, NIREM 2018-020247 dari kelas 7 SIA 8. Baik, di video ini saya akan mereview jurnal Black Box Testing sesuai dengan soal UAS pada mata kuliah testing dan implementasi. Di sini saya mengambil salah satu jurnal yang berjudul Pengujian Black Box Testing pada aplikasi action dan strategi berbasis Android dengan teknologi PhoneGap. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam mengetahui apakah fungsi-fungsi pada aplikasi telah berjalan sesuai dengan fungsinya dan mengetahui kesesuaian aplikasi dengan kebutuhan pengguna. Langsung saja ke tabelnya. Untuk tabel pertama yaitu hasil pengujian Android. Di poin nomor 1 ada sign, di mana luaran yang diharapkan itu username, password sesuai dengan validasi. Di sini validitasnya itu Y dan skornya 100. Jika kita memasukkan username ataupun password dengan benar, maka akan masuk ke aplikasinya. Tetapi ketika kita memasukkan username dengan benar, tetapi passwordnya salah, maka tidak bisa masuk ke aplikasinya. Tetapi jika kita memasukkan username dengan benar tetapi password salah, kemudian masih bisa masuk ke aplikasinya, berarti aplikasi tersebut tidak valid atau terjadi error. Dan kalau kejadiannya seperti itu, maka validitasnya ini di T bukan Y. Nah, poin nomor 2 tentang kami, di mana luaran yang diharapkan itu deskripsi tujuan dari aplikasi action dan strategi. Jadi ketika kita klik tentang kami, yang muncul itu adalah deskripsi tujuan dari aplikasi, dan di sini validitasnya Y dan skornya 100. Poin ketiga, close. Nah, luaran yang diharapkan dari close adalah kembali ke menu utama. Di sini validitasnya itu Y dan skornya 100. Poin keempat ada profile, di mana ketika kita klik profile, maka luaran yang diharapkan atau yang akan terjadi yang muncul di aplikasi tersebut adalah deskripsi tentang Brimob. Validitasnya itu Y dan skornya 100. Di poin nomor 5 ada back, di mana luaran yang diharapkan itu kembali ke menu utama. Validitasnya Y dan skornya 100. Dan poin ke-6 ada exit, yang dimana kalau kita klik exit itu, maka luaran yang diharapkan atau yang akan muncul di aplikasinya adalah keluar dari aplikasi. Di sini validitasnya itu Y dan skornya itu 100. Di poin nomor 7 ada halaman konfirmasi, yang dimana kalau kita klik maka keluar dari aplikasi, dan validitasnya itu Y, skornya 100. Di poin nomor 6 itu menurut saya ketika kita klik exit, maka di situ kita tidak benar-benar keluar dari aplikasi, melainkan ketika kita klik maka langsung otomatis muncul poin nomor 7, halaman konfirmasi. Setelah kita klik, mungkin ada pilihan di mana kita harus memilih apakah kita benar-benar ingin keluar atau tidak. Kalau kita ya, mungkin maka benar-benar keluar dari aplikasi, tetapi kalau kita tidak, mungkin tidak keluar dari aplikasi. Itu menurut saya. Nomor 8 itu ada poin soal. Ada soal di mana kalau kita klik
maka luaran yang diharapkan itu masuk ke dalam soal pilihan berganda. Validitasnya itu Y dan skornya itu 100. Poin nomor 9, soal lanjutan otomatis. Luaran yang diharapkan nilai akhir perhitungan jawaban. Di sini validitasnya Y dan skornya 100. Jadi ketika kita sudah selesai mengisi di poin nomor 8 tadi, maka akan otomatis lanjut ke poin nomor 9, yang dimana luarannya itu langsung ke akhir perhitungan jawaban yang sudah kita isi di poin nomor 8. Poin nomor 10 ada exit dari soal. Nah, kalau kita klik, maka yang akan muncul atau yang akan terjadi adalah luaran yang diharapkannya itu kembali ke menu utama, di mana validitasnya di sini Y dan skornya 100. Poin nomor 11 ada materi. Luaran yang diharapkan materi disampaikan dalam bentuk teori dan video. Di sini validitasnya Y dan skornya 100. Dimana kalau kita klik pada materi, maka akan muncul tampilan materi baik dalam bentuk video maupun teori. Poin nomor 12 ada exit dari materi. Nah, luaran yang diharapkan yaitu kembali ke menu utama. Validitasnya Y dan skornya itu 100. Jadi ketika kita klik exit dari materi, maka yang akan muncul adalah kembali ke menu utama, tampilan menu utamanya. Baik, langsung saja next ke tabel kedua. Di sini sudah ada keterangan bahwa hasil pengujian kedua dilakukan terhadap sistem melalui web yang digunakan untuk memasukkan data dan pengaturan. Pengguna memasuki sistem dan bertindak selaku seperti administrator, kemudian melakukan pengujian dengan perolehan hasil seperti pada tabel kedua. Nah, di tabel kedua ini adalah hasil pengujian web. Dari poin nomor 1 sampai poin nomor 11 hampir sama dengan tabel yang pertama, yaitu hasil pengujian Android. Dan dari poin nomor 1 sampai ke akhir yang di poin 11 ini semua validitasnya Y dan skornya 100. Maka bisa kita simpulkan bahwa dari kedua tabel ini pada aplikasinya ini tidak ditemukan kesalahan ataupun error, karena validitasnya itu dari awal sampai akhir Y dan skornya 100. Baik, yang terakhir itu kesimpulan. Di sini dapat ditarik kesimpulan 4 poin. Yang pertama, data tersimpan pada database sesuai dengan masukan yang diberikan oleh pengguna. Yang kedua, tidak ditemukan adanya kesalahan pada interface. Dengan demikian, sistem aplikasi telah berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Nah, di poin nomor 2 ini, seperti yang saya bilang tadi, bahwa di kedua tabel ini, di dalam aplikasi ini tidak ada ditemukannya kesalahan maupun error, karena validitasnya di sini dari awal sampai akhir itu Y dan skornya juga dari awal sampai akhir itu di kedua tabel 100. Dan poin yang ketiga adalah perlu dilakukan penyusunan prosedur pengguna aplikasi untuk menjaga kualitas informasi dan layanan yang masuk. Dan yang terakhir, poin keempat, keamanan data dapat ditingkatkan dengan password dan pengaturan hak. Baik, itu saja review singkat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.